Sejumlah nama jenderal mengapung dalam kancah perpolitikan tanah air jelang pemilu 2024. Disiplin dan kepemimpinan yang telah teruji menjadi kekuatan dan strategi bagi sebagian partai politik dalam memikat pilihan masyarakat yang masih menginginkan pemimpin berlatar belakang militer. Strategi ini tidaklah salah, namun bagi Partai Perindo, calon pemimpin dari militer tidak menjadi tolak ukur naiknya elektabilitas partai politik. Apalagi seperti kita ketahui generasi TNI dalam pengamatan saya, generasi TNI yang mahir dalam berpolitik itu jebolan Orde Baru semua tuh Mas Yudi. Okay. Hari ini politik demokrasi kita sudah jauh sekali landscape-nya dari masa lalu. Sehingga bagi para jenderal-jenderal yang bintangnya bersinar banyak itu, apakah mereka kemudian bisa menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi hari ini gitu ya. Jadi variabelnya terlalu banyak kalau kita bicara masalah capres yang kemudian jenderal yang disandingkan dengan proses kandidasi untuk calon presiden atau calon wakil presiden. Dalam mencari calon-calon pemimpin bangsa, Partai Perindo memiliki strategi melalui konvensi rakyat berbasis digital yang dapat diikuti seluruh kalangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, para pelanggar menggunakan berbagai cara untuk menghindari razia tertib masker di Jakarta, mulai dari putar balik hingga melawan arah. Aksi putar balik hingga nekat melawan arah jadi jurus mujarab pengendara motor demi menghindari razia tertib masker di masa PPKM level 3 di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Aksi nekat tancap gas juga dilakukan seorang pengemudi bajai. Meski semula sang sopir telah menepikan kendaraannya, namun saat petugas lengah, bajai langsung tancap gas. Tanpa memedulikan keselamatan diri dan pengendara lain, mereka berupaya kabur agar bisa lolos dari petugas. Beberapa pelanggar yang tertangkap memilih disanksi sosial. Belum pakai masker. Oh, masih dikantongin. Belum tahu ada razia. Oh, jadi kalau pakai masker kalau ada razia doang gitu? Enggak, kadang-kadang sih. Saya lihat nih, saya menertibkan masih banyak gitu. Bahkan ada pengendara motor yang melakukan putar arah atau melawan arah dari jalurnya. Dan untuk itu kita akan tindak tegas yang tidak memakai masker. Warga diimbau untuk terus mematuhi protokol kesehatan mengingat angka penyebaran COVID-19 terutama di Jakarta tengah melonjak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah warga di Kelurahan Sunter Agung yang penghuninya terpapar COVID-19 dipasangi stiker isolasi mandiri. Sebelumnya sebanyak 460 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak Kelurahan Sunter Agung memasang stiker sebagai penanda bahwa warga sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pemasangan stiker dilakukan untuk mempermudah petugas mengecek dan mengawasi kesehatan warga. Sebelumnya, data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut 1.000 orang lebih terkonfirmasi positif COVID-19 yang tersebar di 20 rukun warga Kelurahan Sunter Agung. Namun setelah diverifikasi ulang, hanya 460 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Perubahan jumlah data disebabkan adanya warga yang sudah sembuh, serta warga yang tidak menetap namun berdomisili di Kelurahan Sunter Agung. 460 kasus ya. Dari 460 orang itu ya, itu 308 melakukan isolasi mandiri ya, 129 dirawat di rumah sakit. Pihak kelurahan memastikan seluruh warga yang sedang menjalani isolasi mandiri mendapatkan obat-obatan dan juga sembako. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki PPKM level 3, sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Hanya pengunjung yang berstatus hijau di aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk mal. Sebelum memasuki area mal, para pengunjung harus dengan segera membuka aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan check-in sebagai syarat masuk ke dalam area mal. Hanya pengunjung yang berstatus hijau di aplikasi Peduli Lindungi yang diperbolehkan masuk area mal pada PPKM level 3 ini. Anak berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama serta didampingi orang tua.
Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuh protokol kesehatan. Bukan begitu, Syafa? Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat. Saya Syafa Ati Suryo. Dan saya Wilson Purba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa esok hari.